keputusan hasil dari rekapitulasi KPU. Ya tentu saja sebagai partai politik yang mengusung pasangan Ganjar Mahfud, sejak awal ketika kami melihat problematika bangsa terkait dengan persoalan pangan, persoalan utang luar negeri yang membengkak luar biasa, hampir mencapai 190 miliar US dollar lebih, dan kemudian persoalan yang berkaitan dengan pemilu, korupsi, maka penetapan pasangan Ganjar Mahfud itu tepat sesuai dengan problematika bangsa dan arah masa depan yang memang memerlukan sosok pemimpin yang visioner, pemimpin yang memiliki rekam jejak yang baik, pemimpin yang memiliki tugas termasuk di dalam memberantas penyakit nepotisme, kolusi dan korupsi itu. Dan kemudian di dalam perjalanan pemilu kita melihat bahwa pemilu ini tidak hanya dilihat dari hasilnya, sebagaimana tadi malam dilakukan di KPU. Berita acara KPU sampai saat ini kami belum menerima lampirannya. Bahkan tadi kami iseng-iseng melakukan pengecekan setelah tadi malam dinyatakan rekapitulasi selesai, ditandatangani berita acara, dan untuk Pilpres karena melihat kecurangan hulu hilir yang terjadi, saksi dari pasangan Ganjar Mahfud tidak menandatangani berita acara dan menyampaikan berbagai bentuk keberatan sekitar 9 halaman terhadap seluruh pelaksanaan Pilpres. Tetapi hari ini kami masih melihat bahwa perhitungan di dalam Sirekap itu masih banyak mengalami perubahan. Saya mengecek tadi malam, saya tungguin langsung dari jam 23 tadi malam sampai tadi siang sekitar jam 12.30, itu setidaknya masih ada perubahan di lebih dari 753 kali perubahan, padahal dinyatakan sudah rekapitulasi selesai. Nah kemudian kami juga melihat kembali seluruh problematika terkait dengan ujungnya dulu nih yang kami lihat. Setelah pencoblosan tanggal 14 Februari, meskipun ketika menghadapi berbagai tekanan-tekanan publik dari para pakar, KPU mengatakan Sirekap ini hanya alat bantu, tetapi di dalam praktek dan juga sesuai dengan peraturan KPU sendiri, Sirekap bukan sekedar alat bantu. Di dalam praktek ketika terjadi persoalan selisih antara C1 yang disampaikan oleh saksi-saksi dengan hasil perhitungan, itu rujukannya adalah Sirekap. Jadi ini lebih dari sekedar alat bantu, apalagi juga menggunakan dana APBN yang harus dipertanggungjawabkan. Karena itulah kami secara keseluruhan dari pakar IT melihat bahwa sejak tanggal 14 Februari ketika perhitungan itu mulai dilakukan, yaitu sekitar jam 2.30 waktu Indonesia Barat, sudah terjadi perubahan sebanyak 431.515, terjadi di lebih dari 243.000 TPS. Dan kalau kita lihat selisih antara suara sah 01, 02 dan 03 yang seharusnya sama dengan suara sah itu ternyata mencapai 23,44 juta suara, dan ini terjadi penggelembungan suara. Nah itu kita menggunakan data-data dari KPU, apalagi kalau kita menggunakan data-data dari murni C1 plano yang dikirimkan para saksi. Meskipun ada upaya-upaya secara sistematis agar C1 plano yang otentik itu tidak diterima oleh saksi 01 dan 03. Tapi ada pergerakan masyarakat sipil yang akhirnya memberikan juga suatu kontribusi terhadap C1 plano tersebut. Nah sehingga dari hasil ini, maka kalau kita cermati semakin
menyempurnakan suatu rangkaian proses kecurangan dari hulu ke hilir. Lalu banyak yang mengatakan bahwa kami tidak mau menerima kekalahan. Ini bukan persoalan kekalahan. Karena itulah atas berbagai pertimbangan-pertimbangan tentang pentingnya menjaga konstitusi, menjaga nilai-nilai demokrasi, menjaga harapan tentang hadirnya pemilu yang demokratis, maka terhadap hasil yang diumumkan KPU tadi malam, sikap dari partai politik pengusung Pak Ganjar Mahfud menegaskan bahwa proses pemilu belum selesai. Karena Ganjar Mahfud akan menggunakan hak konstitusionalnya untuk melakukan gugatan melalui Mahkamah Konstitusi. Maka kami tadi mengadakan pertemuan dan kami memberikan dukungan sepenuhnya terhadap upaya yang dilakukan oleh tim hukum Ganjar Mahfud yang telah menerima kuasa dari pasangan Ganjar Mahfud untuk melakukan gugatan di Mahkamah Konstitusi dan juga berbagai proses politik serta pergerakan ya partai-partai pendukung Ganjar Mahfud bersama dengan mereka-mereka yang terpanggil untuk menyelamatkan demokrasi Indonesia untuk bergerak. Itu yang dapat kami sampaikan, sehingga tahapan Pilpres belum selesai, hak konstitusional akan kami pakai dengan sebaik-baiknya.